pada subuh kali ini, apabila kita sudah melaksanakan subuh secara berdoa, dan insyaallah sesuai dengan rencana pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan kajian subuh Sabtu yang alhamdulillah untuk periode ini kita laksanakan hari yang saat yang ketiga kalinya sholat bersama Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh masjid al-Nasr dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini tausiah subuh kita insyaallah akan disampaikan oleh syekh kita. Kalau Bapak itu insyaallah mungkin kenal dari beliau. Beliau ini adalah dari cilik kita dulu, namanya adalah Syekh Rashid, yang sering juga tampil di TV. Sekarang alhamdulillah sudah remaja dan sudah dewasa. Untuk pagi ini Syekh Rashid akan menyampaikan tausiah kepada kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Syekh Rashid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang telah mengizinkan kita datang ke masjid yang isinya insyaallah ikhlas-ikhlas semua. Amin. Karena sesuai namanya Masjid Al-Ihsan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai kajian kita pada subuh ini, ya, ini perlu diingat, ini sudah masuk majelis hadis. Pada zaman ulama dahulu, kalau sudah yang namanya majelis hadis, mereka sudah memperhatikan yang pertama adab. Ya. Ini perlu diingat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dalam majelis hadis, perhatikan adab kita, dan majelis Quran perhatikan adab kita. Karena yang dibacakan adalah Allah, yang dibacakan adalah sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, salah satu ulama terkenal, ulama salaf, itu dicatat dalam kitab Tazyinul Ma'arif di mana Imam Malik yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti. Itu diceritakan, dan dalam kitab Syiar A'lam Mubarak oleh Syamsuddin Al-Zahabi, itu kitabnya sangat besar sekali dalam ilmu sejarah. Itu dicatat ketika Imam Malik mengajar, itu Imam Malik tidak terasa ada 14 rangka yang menjadi dulu. Ya, tidak terasa. Karena kalau sudah yang namanya baca hadis semua nggak kepikiran. Sampai-sampai Imam Malik sembuh kalau yang dibacakan hadis. Kalau kita sembuhnya kenapa? Perlu dipertanyakan. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah adab. Guru kami Syekh Nuruddin Prabu Al-Banjari itu sangat ketat kalau sudah namanya baca hadis. Beliau pernah ke Pekanbaru. Itu kalau sudah namanya baca Sahih Bukhari atau baca kitab-kitab yang lain yang isinya hadis, itu dulu nggak boleh bersih. Kalau bersih itu harus ditutup. Tapi setidaknya kita menjaga adab. Ya. Dan ketika disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang orang yang suka atau orang demen sholat itu dua. Yang pertama sufi, nah, yang kedua ahli hadis. Kalau ahli hadis itu enggak ada kesulitan sholat. Sejak mulai dia meriwayatkan hadis sampai ke waktu sholat terus ya. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengarkan nama Nabi, bersolawatlah. Ya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu jadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Gelarnya Amirul Mukminin itu laqab. Laqab itu gelarnya Amirul Mukminin. Abi Hafs itu kunyah. Kunyah itu misal bapak punya anak. Contohnya anaknya Umar Abu Umar. Itu kunyahnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa sabda beliau, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis ini ya masuk atau ditulis oleh Imam Al-Bukhari pada kitab pada bab pertama dari dalam Bapak Ibu yang punya Sahih Bukhari pasti ketemu hadis ini. Artinya apa? Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Contoh kita datang ke majelis ilmu itu ini untuk apa? Jadi itulah kenapa nanti kita akan bahas apa saja yang harus disiapkan sebelum datang ke majelis ilmu. Wa inna ma yakul imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kita jelaskan. Amal itu tergantung pada niat. Contohnya, ini jelaskan contohnya. Kalau misalnya ini contoh dalam hadis Nabi SAW. Kalau niat kita hanya karena Allah dan Rasulnya, apa katanya? Hijrah ila Allah wa Rasulih. Kalau misal kita berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya pun balasan ataupun pahalanya juga sama. Hijrah ke Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun sama kepada Allah dan Rasulnya. Jadi intinya secara ringkasnya, kalau misalnya kita berbuat amal baik, niatnya hanya kepada Allah, mahabbah cinta kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, maka itu jauh lebih bagus. Dan biasanya orang yang niatnya tulus karena Allah itu lebih Allah jaga, lebih Allah mudahkan amal ibadahnya. Tapi waman kana hijrah ke dunia, kalaupun hijrah niatnya karena dunia, yusibu wa imra'atan yakimha, atau misalnya dalam hijrahnya itu niatnya karena dunia atau karena ada perempuan yang ingin dia nikahi, hijrah tidak hajrah, maka sama dengan Allah dan Rasul juga. Jadi intinya Bapak Ibu, perbaiki niat kita. Sholat kita tadi, makanya niat dikatakan dalam kitab Syafi'atul Najah karangan Syekh Salim bin Sudar Al-Hadrami itu kita bikin tipis. Apa? Niat itu kalau kita lafazkan sunnah. Mana juga bagus kita ucapkan di dalam hati. Ada banyak yang kita ucapkan hati tidak ucap. Maka kalau sholat kita kadang sedikit melayang pikiran kita kemana. Contohnya tadi sekolah, pasti pikiran kita kadang ada balik kemana-mana. Karena niat kita hanya talafuz bil lisan, tidak berkulub sekalian. Makanya itu barang-barang talafuz iya, mengucapkan iya, di perut juga mengucapkan. Ayo, Bapak saya. Dan ini diisyarat oleh Imam Ibnu Daqiqul Aid, salah satu ulama besar juga. Hadis ini sahih. Yang mereka siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Madrisbah Al-Bukhari, Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahih Bukhari yang sampai sekarang kitabnya itu masih kita pegang, masih kita baca. Ya, Imam Bukhari. Nah, sedikit tentang Imam Bukhari ini. Imam Bukhari ini yang hadis itu keliling dunia. Ya. Beliau bukan dari Arab, beliau dari Uzbekistan, Bukhara. Ya. Beliau
cari hadis satu hadis saja untuk ini Imam Bukhari itu satu imam yang paling teliti kalau ada urusan hadis. Kalau nyari hadis itu teliti. Ya. Dari sini ke sini, dari Mekah ke Madinah, dari sini ke sini. Sekalipun pada ada satu masa beliau difitnah. Fitnahnya bahwa Al-Bukhari, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Sampai ada yang mengancam membunuh Imam Bukhari. Muridnya, Imam Muslim itu murid Imam Bukhari juga berkata hadis ini. Apa kata Imam Muslim? Ya Bukhari, ya Imamuna, wahai guru kami, pergilah. Dengan cepat Imam Muslim itu berkuda yang pergi. Kenapa? Wahai guru, pergilah dari Cikapundin. Kenapa? Ada sebagian orang berencana untuk membunuh kamu. Tapi sekali beliau begitu difitnah oleh sebagian orang, dihina oleh sebagian orang, sampai sekarang kitab hadis itu masih kita amalkan, kita baca. Ini menunjukkan bahwa Al-Bukhari itu betul-betul ikhlas. Salah satunya, kalau sudah niat dari hati, harus ikhlas. Ya. Contoh lagi, ulama yang tak terkenal seperti Imam Al-Bayhaqi rahimahullah. Imam Al-Bayhaqi itu menyusun nazam 34 bait yang berisikan tentang ilmu mustalah hadis. Beliau itu hampir dikatakan majhul, tidak terkenal. Tapi apa yang menyebabkan nazam beliau terkenal? Karena keikhlasan. Maka niat itu juga dibandingkan dengan ikhlas. Muttafaqun ala sihhatihi wa 'azimi waqi'ihi wa jalalatihi. Sepakat semua ulama bahwa hadis ini sahih. Karena mereka Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan masih banyak ulama-ulama yang berikan hadis ini. Bahkan bahwa ini dan faedahnya amat banyak. Ya. Jadi ini salah satu cara cepat mengamalkan hadis di hadis. Ya. Ini bukan kata ulama sudah mencatat. Kalau mau cepat mengamalkan hadis dia amalin. Tinggal mengamalkan. Balik ke hati kita aja. Bisa nggak kita berniat di hati? Karena banyak kita diucap aja, boleh diucap boleh. Tapi lebih bagus di mana? Di sampai Imam Syafi'i wa ruwiya 'an Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kenal Imam Syafi'i? Kenal mazhab kita sekarang Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Annahu qala yadkhulu hadha al-hadith fi 70 baban min al-fiqh. Qala jama'atul ulama hadha al-hadith bil Islam. Ini hadis innamal a'malu binniyat itu masuk kepada 70 bab dalam urusan fikih. Dan juga berkata jamaah itu semua para ulama mengatakan ini hadis sepertiga dalam Islam. Nah, ada juga yang mengatakan dari Imam Abdul Rahman bin Mahdi yang bagi kulli man sannafa kitaban an yabtadi fihi bi hadzal hadits tanbihan. Jadi diharuskan bagi setiap siapapun orang yang menyusun buku kitab hadis, ya, ayat tadi bihadal hadis, agar kalau menyusun kitab mulai dulu dengan hadis ini. Kenapa? Tanbihan lil talib, untuk mengingatkan. Nabbah yang tanbihan, mengingatkan, memperingatkan untuk para murid ala tasbihnya. Agar kalau mereka mau belajar, mereka harus memperbaiki niat. Itu mana siapa? Imam Abdul Rahman ibn Mahdi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita mau hafal sesuatu, mau melakukan amal baik, ingat aja di sini. Innamal a'malu binniyat. Ketika kita sudah mau melakukan perbuatan, tapi dalam hati kita terdorong ada rasa rasa ingin memperbaiki, maka kita ada sini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung pada ini punya, misalnya bapak ibu punya anak, ini hadisnya harus dihafal. Coba anak-anak sekarang lebih hafal apa? TikTok kan?
apa yang mereka lihat dari YouTube, Instagram, TikTok segala macam, maka saat itu menepis itu caranya hafal Al-Quran. Dulu ulama dulu masa-masa itu hafal Quran, hafal hadis, hafal kata-kata sahabat, perkataan para sahabat dan para tabi'in. Apakah masa sekarang ini diambil sama bisa kita juga bisa? Karena TikTok belum tentu menyelamatkan kita, YouTube belum tentu menyelamatkan kita, medsos belum tentu menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita apa? Al-Quran, As-Sunnah. Kan ada disebut sekarang fikum amrain, kitab Allah, Sunnah kita. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian pegang dua perkara itu, kan dia akan tersesat selamanya. Inilah warisan Nabi SAW. Apa kitab Allah? Kitab Allah yaitu Al-Quran, Sunnati dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, yang masih yang ibu punya anak umur 7 tahun, atau yang umur seumuran itu, coba diajak hafal hadis. Kalau dia agak bisa banyak-banyak, minta innamal a'malu binniyat. Agar dalam hatinya tertanam mencintai Nabi. Menghafal hadis itu salah satu cara untuk menunjukkan cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi. Cukup kita membaca hadis itu kita sudah rindu, betul? Maka dengan membaca hadis ini, menghafal hadis ini, insya Allah bisa mengantarkan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawiyah itu amal tergantung akan niatnya. Kita lanjut hadis kedua. Rawinya sama. An Umar radhiyallahu anhu aidan dari Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Ittala alaina rajulun syadidun bayad, pada saat kami duduk seperti itu, datang seseorang lagi yang berpakaian putih sekali. Ciri pertama yang orang pakai putih. Yang kedua, syadidun sawadi sya'r, rambutnya hitam banget. La yura alaihi athrus safar. Kami tidak melihat dari orang tersebut bekas perjalanan. Nah, kalau kita lihat orang pergi jauh gimana? Baju baru, rambut musuh-musuhan. Kalau zaman dulu ada bawa kuda, ada bawa unta. Ini enggak ada sama sekali. Rapi banget ya orang. Bajunya putih, rambut hitam. Wala ya'lamu minna ahad, dan kami di antara kami satu pun tidak ada yang mengenal siapa ini orang. Hatta jelas ila Nabi SAW, sampai dia duduk kepada Nabi SAW. Fa'asna dari fataihi ila fataihi, sampai lutut dia bertemu dengan lutut Nabi SAW. Ini salah satu adab dalam berburu. Kalau dalam berburu duduknya harus baik-baik. Seperti yang saya bilang di awal tadi, kami kalau sudah baca hadis sama Syekh Nuruddin itu, duduk itu kayak duduk iftirash. Sakitnya kan anak-anak pertama itu 1 sampai 2 jam. Maka kalau berburu perhatikan adabnya juga. Duduk, apalagi mudah-mudahan nih kalau sudah datang kepada para ulama, para alim, fuqaha, tolong kita perhatikan dulu. Fasna dalam batai wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Dia meletakkan ini, dia punya tangan kepada paha. Faqala ya Muhammad. Nah, dia orang manggilnya Muhammad. Sahabat-sahabatnya berpanggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad. Sahabat bilang, ini orang kok sopan banget sih Nabi, kok memanggil Muhammad. Faqala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, abarkan aku akan Islam. Lalu jawab Nabi SAW. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
Islam itu yang pertama syahadat. Ya kan ini syahadat kita tak hanya ucapkan dengan lisan. Karena banyak kita ucapkan dengan lisan, tapi kalau kita lain. Quran iya karena berubah iya karena ini hanya kepada Allah kami minta. Siapa engkau itu Allah? Tapi malah kebalikannya iya karena berubah nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami minta, kami menyembah engkau. Dan kepada dukun kami minta. Syirik enggak? Syirik enggak? Kalau syahadat itu jangan ngomong, kalau juga harus itu, hati juga harus itu. Kalau hati yang omongan sesuai, insya Allah syirik tidak akan ingat juga. Ini yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Yang pertama syahadat itu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ya, dan yang berhak disembah. Banyak orang yang menganggap Allah itu Tuhan, tapi sesembahannya lain. Entah itu dukun kah, entah itu apa yang lain. Apa ini harus kita hindarkan. Ya. Kalau sudah la ilaha illallah tidak Tuhan, maka sesembahan juga harus Allah. Orang Arab dulu Pak, Tuhannya Allah. Sesembahannya apa? Lata, anak, Musa, Wal, dan segala macam. Ini menunjukkan syahadatnya syahadat lisan. Syahadat itu syahadat lisan, syahadat perut. Ya, syahadat juga harus diucapkan dan juga harus diamalkan di hati. Itu dua lisan yang pertama. Wa tuqimas shalah dan menunaikan salat. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga kita percaya dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Khalilullah, Habibullah, Safiyullah, pilihan Allah, kekasih Allah. Harus percaya. Kalau ada Muhammad Rasulullah, syahadat kepada Nabi, ya, juga kita harus kenal siapa itu Nabi. Ya. Nasab Nabi siapa? Nabi lahir di mana? Ada yang hafal nasab Nabi nggak? Ada yang hafal? Kalau nggak bisa hafal sampai Muhammad, Abdullah, Muhammad sampai ke Ismail, hafal sampai itu ada. Atau Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Usaid bin karena banyak di antara kita sekarang ketika ditanya nasab Nabi 100% hampir 100% itu nggak paham. Itu kami punya guru, ya, kami punya majelis, itu ngadain ini bukan anak kecil, anaknya hafal semua. Ya, beruntung loh hafal nasab Nabi. Karena apa idenya? Kalau kita kenal sama Nabi, kita kenal maka tak. Yang kalau sama Nabi harus kenal siapa kakeknya, siapa tuanya. Kan udah ada lagunya. Abdullah, nama ayahnya, itu betul. Ya. Jadi harus hafal siapa nasab Nabi, Nabi lahir di mana. Ya. Wabil khusus untuk anak-anak muda, ya, bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya juga. Walaupun udah tua, jangan sombong teman-teman udah hafal nasab Nabi pasti dia hilang. Karena sombong akan menghilangkan semuanya. Waktu qimas shalah dan menunaikan salat. Ya, salat ini. Awal ma yahsabu min al-abd ya, awal ma yahsabu min al-abd yaumil qiyamah as-salat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah menunaikan adalah salat. Sebelum Nabi wafat, Nabi maksud apa? As-salat, as-salat, salat. Ini salat itu luar biasa. Kalau kita tinggalkan saja, bahaya. Apalagi orang sudah berkalah, orang sedang naik kewajiban, ya. Kalau masih kecil mengapa berdosa dan orang tua? Ini dia udah besar, udah balik, berkalah. Udah dikenai kewajiban. Jadi kalau dia meninggalkan suatu kewajiban maka udah berdosa ya. Kalau anak kecil apa? Tapi kita sudah gede, bapak-bapak udah besar, meninggalkan salat itu bahaya. Apa ada kata Imam Bukhari di dalam Al-Waraqat Sulfikih?
ma yutabu al-wajibu al-wajib ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqibu ala tarkihi. Kalau kita kerjakan dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Jadi di akhir zaman ini sholat kita harus kenceng, syahadat kita harus kenceng. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah, di akhir zaman, ya, ulama-ulama, para ulama yang bukan ulama, maksudnya itu menyesatkan umat yang berlindung. Ada itu salah satu tanda kiamat. Ya, Allah mencabut ilmu itu tidak mencabut tadi. Tapi kalau cabut dari para wafatnya para ulama, coba dari tahun 2021 kemarin berapa banyak ulama? 1000 lebih. Mungkin sekarang mau makin banyak ulama yang wafat. Maka hati-hati. Waktu ujian zakat dan menunaikan zakat. Ini untuk orang-orang kaya. Untuk orang kaya. Kalau sudah ada yang namanya zakat. Ramadan. Apalagi kan kita kalau masuk Ramadan ya. Sudah berapa hari lagi atau sudah berapa bulan lagi? Sekarang Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bulan lagi kita harus bertemu lagi dengan Ramadan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang Allah berikan harta yang banyak sekali, tapi kalau bulan Ramadan setelah zakat itu termasuk rukun Islam. Paham Bapak Ibu sekalian? Paham? Insyaallah. Wa tasum Ramadan, nah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan ini salah satu yang kita rindukan, salah satu yang kita inginkan. Namanya para orang tua yang berazam, yang berniat. Ketika nanti aku sudah sampai bulan Ramadan, ya Allah sembuhkan saya. Tapi yang terjadi setiap bulan Sya'ban pasti banyak yang meninggal. Betul tak? Setiap bulan Sya'ban pasti ada yang meninggal. Dan itu tua, dan itu muda, pasti meninggal. Ini bukan sembarangan, tapi memang ini kenyataan. Setiap bulan Syawal pasti akan berseliweran, masjid-masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Darahnya jatuh. Maka hati-hati, kita yang masih sehat, minta sama Allah, ya Allah berkahi umur kami. Jangan minta panjang umur. Umur tak berapa yang umur itu makin pendek, yang makin pendek, betul tak? Umur kita betul bisa kerja. Watahajjat baina istaqa'a ila jamila, dan berhaji. Bagi yang mampu, kita sadar bagi yang mampu. Coba orang-orang kaya sekarang ini yang luar biasa. Mereka baru bisa dikatakan kaya kalau sudah punya barang yang agak mahalan, atau tas atau miliar. Maaf Pak, aku yang kaya-kaya itu nggak akan bisa dibawa ke kubur. Coba, kubur kan gelap, PLN aja malah nggak ada yang nyamperin di situ. Betul nggak? Jadi apa yang membuat kuburan menjadi terang? Amal. Sebetulnya kalau udah ada uang, pergi haji, zakat, biar harta itu lebih berkah. Tapi ingat, harta yang dipakai juga harus harta yang halal. Nanti kalau insya Allah kalau kita kesini lagi akan kita kaji hadis. Kita akan di hadis ke-10. Ya. Jadi Allah itu Inna Allah Ta'ala thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib di sini maknanya adalah Inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Jadi Allah itu suka yang tidak ada haramnya di situ. Istilah baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik aja. Ya. Kemudian dalam hadis ke-10 ini dijelaskan ada seorang lelaki yang pulang dari perjalanan panjang, ya, ibadah haji, ibadah umrah misalnya, terus diangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rupanya matamu haram, makanannya haram, masuk haram, pakainya haram, masuk haram, minumannya haram, itu haram.
Mau nggak kalau kita nggak boleh? Enggak kan? Jadi salah satu caranya usahakan uang kita punya rezeki yang rezeki yang halal, bekerja berjalan yang halal. Jangan sampai doa kita tidak diterima Allah sekalian. Ya, jadi rukun Islam ada berapa, Bu? 5. Ada berapa, Pak? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Dan anak TK yang bisa tinggal dalam badan ini. Tahu apa bagus? Karena banyak yang tua-tua itu sudah sibuk dengan dunia. Beruntung orang tua yang ada di sini masih mau datang masjid, masih mau datang dari kajian. Sekalipun yang menyampaikan yang terang di sini masih muda. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu bisa kita ambil dari siapa saja. Imam Mujahid itu dalam kitab Sahih Bukhari bab terakhir ilmu yang mendengar Sahih Bukhari sudah pasti tahu. Itu ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kalau kita memiliki dua sifat. Yang pertama sombong, yang kedua gengsi. Gengsi juga masa yang ngajinya itu serasi. Saya itu masih umroh, saya naik ilmu sana. Percaya ilmu tidak akan masuk seperti itu. Ya. Kalau sekarang tanpa adil dalam yastahu yusadiku. Ini orang yang pakai putih, rambut hitam, hitam. Kalau sudah dia benar. Kaget semua sahabat. Fa'ajibna lahu, kami kaget semua. Yas'aluhu wa yusadiku. Dia menanya, dia benarin. Nah, langkah dalam makhluk ini. Qala akhbirni 'anil iman. Maka dia tanya lagi, akhbirni 'anil iman. Kabarkan aku tentang rukun iman. Rukun iman ada 6. Islam ada 5. Jangan kembali. Ya. Antuk billah. Yang pertama beriman kepada Allah. Percaya nggak kita sama Allah? Percaya nggak? Percaya nggak akan kekuasaan Allah? Ya. Secara ucapannya dari hati belum. Itu maka hati-hati dengan hati. Bisa jadi hati itu nggak boleh juga akan kekuasaan Allah. Ya. Contohnya ketika kita diuji Allah, kita kayak mencak-mencak, kayak nggak terima kekuasaan Allah. Bahaya itu udah hilang imannya kepada Allah. Yang pertama. Wa malaikatihi, ya. Malaikat Allah, ya. Malaikat Allah itu ada Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Malik. Ini harus diingat ya. Memang malaikat itu banyak, di Quran surah Al-Alaq ada malaikat zamaniyah. Malaikat itu banyak. Tapi dalam Aqidatul Awam karangan Syekh Ismail Marzuki, nah ini buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempelajari akidah dari dasar, coba pelajari ini. Yang ngaji ini ada, datang ke dulunya kalau ada boleh ngaji. Ya, tafsir Asy-Syaikh Mujibnoi, Mika Israfil itu disusun. Yang wajib kita ketahui malaikat itu ada 10. Malaikat itu ada banyak. Wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kepada Musa Taurat, Isa Injil, Daud Zabur. Itu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Nabi Ibrahim itu dapat suhuf, lembaran-lembaran. Nabi Musa mendapatkan suhuf juga. Wa rusulihi, dan Rasulullah. Nah, berbeda pendapat ulama tentang berapa jumlah rasul semuanya. Berapa jumlah rasul? Ada yang mengatakan 313. Ada yang mengatakan 312. Nah, pendapat yang lebih masyhur itu 313. Nah, kalau jumlah nabi itu ada yang mengatakan 1200 jumlah. Nabi itu bukan hanya ada Nabi Yesus, masih ada Nabi Daniel, ada Nabi Khidir. Nanti yang luar biasa Nabi Khidir itu katanya masih hidup, tapi Allah Taala. Rasulullah itu jumlah 313.
Itu yang masyhur di kita di Indonesia. Ya. Wal yaumil akhir, percaya akan hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Nah, sekalipun kiamatnya belum datang, percaya tanda-tandanya aja itu cukup. Boleh dikatakan iman. Percaya bahwa kita tanda-tanda kiamat ada. Di saat para ulama mengatakan, ya, dan juga sebagian orang mengatakan orang bodoh juhala, jamak dari juhala, ya, juhala itu orang bodoh, orang-orang masyarakat mengatakan orang bodoh jadi pemimpin. Hati-hati, itu tanda akhir. Di saat masyarakat kita ini sudah kita ini udah nggak kenal malu, kita ini udah nggak kenal sama dosa, kita hati-hati. Waktu minamin qadari khairihi syarrihi, dan beriman akan takdir baik dan buruk. Jadi rukun iman ada. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kita kitab Allah. Yang keempat, Rasulullah. Yang kelima, hari akhir. Dan yang keenam, percaya akan takdir baik dan takdir buruk. Ini harus diingat. Kalau sadaqah, dia orang tadi yang bertanya tadi mengatakan sadaqah, benar lagi. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan, maka kabarkan aku akan ihsan. Ini 3 pilar agama. Ini harus kita jaga pilar-pilar ini. Ya, kalau dulu satu bahaya. Ya, jadi pilar agama itu ada 3: Islam, iman, ihsan. Apa kata Nabi? Ta'budallah ka'annaka tarahu. Nah, ini ihsannya berat. Kita ini beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Karena kita kepada Allah sedangkan mata kita ini berdosa, hati kita ini berdosa, itu enggak apa-apa itu. Tapi mudah-mudahan setelah itu kita tidak bisa oleh Allah, barokahnya, rahmatnya dapat. Seakan-akan mudah-mudahannya. Fa illam takun tara, kalau kamu tidak bisa melihat, fa innahu yara, sesungguhnya Allah telah melihat kamu. Jadi kata tadi, sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, Allah itu bisa. Bukan hanya saat ibadah saja, Allah itu everyone, every time itu melihat kita semua. Waktu kapanpun Allah itu melihat kita. Sama tidur, melihat kita. Sekarang begini, CCTV Allah jauh lebih dari kita dan daripada CCTV Al-Ikhlas. Ya, jadi saya tahu bahwa itu sekalian kita menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Ya, tapi pun kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah percaya pasti Allah melihat kita. Paham apa itu sekalian? Ya. Jadi ada 3 pilar agama. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini harus kita pegang. Di akhir zaman begini harus kita pegang. Harus kita pegang. Karena banyak orang ketika ditanya seperti ini malah ngawur jawaban. Rukun Islam ditanya nggak tahu, iman nggak tahu, ihsan nggak tahu, apa saya. Berarti Islam itu Islam KTP. Bukan Islam hati, hatinya Islam, pikirannya Islam. Qala, nah, fa'akhbirni Aisyah, maka kabarkan aku tentang kiamat. Ya orang lagi banget tanya. Padahal pada masa itu kiamat belum datang. Maka kata Nabi, qal mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Ini adalah ada sama yang kita nggak tahu mana urusan. Karena keurusan kiamat siapa? Allah. Coba kita kalau ditanya kiamat gimana jawabnya? Allah karena Allah yang mengetahui itu semua. Nggak pernah kita masuk ke wilayah itu. Ya, tetap tentunya
orang-orang yang asalnya itu maaf-maafnya kami nggak berbaju, nggak bersendal atau nyeker, itu bersama tanah yang mereka tempati itu bersama. Dari Aisyah, ya Allah wal kebunan. Yang asalnya mereka nggak ada baju, nggak ada sendal, tempatnya mereka tempati itu bersama. Mereka ya Allah wal kebunan. Mereka saling berlomba-lomba dalam menunjukkan bangunan. Ada nggak ada Ustaz kita? Ada nggak? Contohnya di mana? Dubai, Saudi. Jangan tangis itu, kita aja. Kita dulu di mana? Sekarang udah berlomba-lomba. Sampai di Jakarta itu nggak ada tersisa lagi sawah, nggak ada. Itu nggak sudah pada dia tahu itu udah gedung tinggi. Ya, Dubai itu Saudi itu di mana? Itu bersama dengan Allah. Nggak bisa dibilang lagi. Bersama. Sampai tawafannya sama apa kalau itu kalau berdoa itu cuma bagian molonya saja. Itu zaman dulu. Itu tercatat dalam sejarah. Sekarang udah ada konser betul nggak? Udah ada bangunan-bangunan tinggi. Itu asal besar. Tanda-tanda kiamat. Sebenarnya tanda-tanda kiamat itu tidak hanya ini saja, masih banyak. Kalaupun mau bapak ibu yang suka baca, itu coba buka kitab lupa nama kitabnya, itu disusun oleh Imam Ibnu Katsir. An-Nihayah fil Fitan wal Malahim judulnya. Pokoknya ada membahas di situ tentang fitnah-fitnah. Dan juga bisa baca tentang tanda-tanda kiamat. Itu buat yang suka baca di kitab itu. Coba baca bukunya. Kalau nggak salah itu bukunya sudah diterjemah. Buku tentang asal besar tanda-tanda kiamat. Kemudian orang itu pergi. Kalau itu malian. Kemudian orang itu pergi, ya itu tuh kaget. Sahabat-sahabat itu kaget. Ini orang datang nggak pakai salam, pergi nggak pakai pamit, bahaya. Lalu kemudian dikatakan, ya Umar, Rasulullah nanya kepada Umar, kata dari Ibnu Israil, apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya itu? Lalu Umar, nah inilah kerendahan hati para sahabat, menunjukkan tawakuf. Tawakuf itu menyerahkan segala urusan kepada Nabi SAW dan kepada Allah. Tawakuf kepada Nabi. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi gini, Nabi yang tahu itu cuma Allah dan Rasulnya. Saya nggak tahu nama. Apa kata Nabi? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya Umar, itu orang tadi yang pakai baju putih, pakai baju pakai rambutnya hitam merah. Itu siapa? Jibril alaihissalam. Jibril itu datang pada Nabi SAW itu kadang-kadang dalam wujud aslinya, kadang-kadang nyamar. Biasanya ini Jibril itu nyamar seperti Rasul atau seperti contohnya bapak dan ibu saya bisa. Pada masa Nabi itu Allah Ta'ala kita nggak bisa mengenal malaikat. Yang bisa itu orang yang pintu hatinya itu sudah terbuka hanya untuk Allah saja. Itu bisa. Jadi pelajaran daripada hadis kedua ini adalah Islam, iman, ihsan, dan satu lagi kita diperingatkan oleh malaikat Jibril itu tentang tanda-tanda. Ada juga sahabat tanya, ya Rasulullah, mata sama. Ya Rasulullah, apa kiamat? Sering Nabi ada pertanyaan ini. Sahabat kaget, tapi Nabi dengan santai jawabnya. Dengan pertanyaan, apakah kamu sudah siap bukan? Lalu orang bertanya lagi itu, apa ya Rasulullah? Betul agar cinta kepada Nabi Rasulullah. Kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Anta ma'aman ahab. Sebagai yang mengatakan itu. Engkau akan dikumpulkan bersama orang kau
Kalau kita cinta Nabi, maka sering sholawat. Betul nggak? Kita cinta Nabi, baca hadisnya. Kita cinta Nabi, teladani akhlak. Kita cinta Nabi, tiru sikap baiknya. Maka dengan seperti itu kita sudah dikatakan anta ma'aman ahbab, engkau bersama orang kau cintai. Contoh kita misalnya mencintai artis. Contoh ini contoh. Atau contohnya di RCTI itu ikatan cinta. Kalau kita mengikuti gayanya, akhlaknya, kita akan bersama dia juga. Maka sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cinta sama Nabi, sering-sering sholawat. Itulah makanya tadi sebelum kita baca hadis, nah kita suruh sholawat tuh. Kalau tidak sholawat, sholawat aja. Ikut aja sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan apa? Ini salah satu kaidah sholawatnya. Kaidah sholawat. Jadi sebagian ulama itu mengatakan kalau ada nama barang nih, atau kita menginginkan sesuatu kita inginkan dan kita mau banget dengan itu, salawat aja. Salawat aja. Lah kok sholat? Karena sholat itu jauh lebih mahal dibanding hal yang kita ingin. Contoh, misal masjid ini mau mengadakan renovasi atau ada mau bantu, salawat aja. Tapi ingat jangan saja dibarengi dengan usaha. Ya Bapak, salawat. Dan itu aja sudah sampai usaha. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kerja, misalnya, atau ada yang ada yang pergi misalnya membeli sesuatu tapi tidak cukup atau hal yang lain, ya salawat banyak. Karena nasi pribadi sudah merasakan kekuatan salawatnya. Sudah merasakan. Salawat aja banyak-banyak. Salawat aja banyak-banyak. Selain itu juga ini menambahkan mahabbah, cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Salawat. Cinta sama Nabi, salawat. Cinta sama Allah, salawat. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi dari dua hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang amat berharga di bagi ini. Ya, saya berharap kalau yang sudah pengajian hadis begini sebaiknya kita bawa ke rumah, kita ajarkan ke keluarga. Karena dalam hadis, jadi arbain juga ada mandal ala khairin wa wa'alu mithlu fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan dan menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ya, dia mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang mengajar dapat, pahala yang dapat ilmu dapat. Jadi menyebarkan ilmu itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu habis dari sini sebaiknya nih tolong disebarkan. Bunyi ya. Jadi pelajaran yang pertama adalah amal tergantung akan niat. Yang kedua, 3 pilar agama. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Jadi kalau ada kesempatan lagi, insya Allah kita kaji lagi nih, insya Allah ya. Karena Rasid pun juga belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Dan Rasid berharap semoga yang Rasid baca ini bermanfaat, bisa diamalkan. Karena harapan dari seorang mu'allim kitab daripada seorang mu'allim adalah ilmunya bisa bermanfaat. Makanya ulama-ulama itu ada di kitab itu tulis khalis seperti Hibri ikhlas pendawakan. Karenanya yang Allah Subhanahu Wa Taala mengharapkan ridhonya bisa bermanfaat ilmunya. Baik Bapak Ibu sekalian, jika kita punya ilmu sekalipun itu sedikit, tapi berharga kasih ke ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap bermanfaat dulu. Berpihak kepada yang mengarang kitab ini yaitu Al-Imam Muhyiddin Al-Zakaria Al-Syaraf An-Nawawi, dan yang mensyarah kitabnya adalah Imam Muhammad ibn Ali ibn Wahab al-Bukhari ibn Daqiq al-Id.
mudah-mudahan Allah terangi kuburnya, Allah cukuri rahmatnya, bibarakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم طهر قلبنا وحسن فرجنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والآل الملائكة المقربين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ya Allah berkati majelis kami ya Allah ya Allah mudah-mudahan siapapun yang sholat di sini di masjid ikhlas ini keluar dari sini betul-betul ikhlas keluar daripada masjid ini menjadi orang yang bertakwa sebagai hamba yang bertakwa kepada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi thayyibin wa tahirin walhamdulillah. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika dari penyampaiannya ada salah, ada kurangnya, ada yang memahami. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan yang beda waktu. Aku lihat wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.